Selamat datang di talk show She Built Peace. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah She Built Peace. Pemimpin perempuan selalu dituntut untuk membuktikan, baru kemudian mendapatkan kepercayaan. Sementara pemimpin laki-laki bisa langsung diterima oleh publik. Bahkan tidak jarang mereka bisa mendapatkan kesempatan tanpa tiket karya dan kerja keras. Realitas kepemimpinan yang masih timpang ini kemudian dijawab oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatur keterwakilan 30% perempuan di dalam struktur kepengurusan partai politik dan rekrutmen partai politik. Upaya sistematis untuk meningkatkan jumlah pemimpin perempuan di dalam parlemen juga didorong dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi, selain partai politik, juga tata penyelenggaraan aturan termasuk komposisi tim seleksi penyelenggara pemilu harus terdapat kehadiran perempuan 30%. Meskipun demikian, saat ini Indonesia masih belum mencapai kuota 30% di parlemen. Salah satu kendala besar adalah kepercayaan bahwa pemimpin haruslah tegas, selalu ada, tidak emosional, dan tidak direpotkan oleh pekerjaan rumah tangga. Dan dengan demikian tentu saja perempuan tidak dianggap cukup kompeten dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan karena banyak kendala pada reproduksi mereka. Nah, apakah kendala yang sama juga dihadapi oleh para pemimpin perempuan di akar rumput atau di komunitas? Talkshow She Built Peace kali ini kedatangan tamu luar biasa, Nur Nabaiyah. Biasa saya sapa dengan Mbak Nur. Beliau adalah Ketua Sekolah Perempuan Puger Kreatif atau SPPK Kabupaten Jember. Nah, bersama dengan Mbak Nur ini saya ingin membawa pemirsa untuk menelusuri kerja-kerja perempuan di akar rumput, bagaimana mereka mendorong agar suara perempuan diperhitungkan dan menciptakan ekonomi baru di kampungnya sebagai bagian bentuk pengakuan kepemimpinan perempuan. Jalan panjang menuju pengakuan kepemimpinan perempuan. Daerah Puger dikenal sebagai penghasil ikan laut, sehingga banyak komunitas nelayan yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan ikan dari laut tentu saja. Nah, ada pepatah yang sangat familiar di sana, yaitu ada ikan ada uang, nggak ada ikan sarung melayang. Nah, praktek ini udah sangat common di kalangan para nelayan, ya. Dan banyak juga para nelayan yang tentu saja terjebak pada hutang yang cukup banyak, ya. Nah, biasanya mereka hutang pada namanya pengambek, juragan kapal yang mereka menawarkan kebaikan untuk pinjaman kepada nelayan, sehingga nelayan bisa memutar otaknya bagaimana penghasilan mereka bisa lebih banyak. Nah, tetapi sisi lain pengambek ini juga mensyaratkan atau menetapkan harga ikan yang ini juga sulit sekali untuk diatasi oleh para nelayan. Ditambah lagi kuatnya budaya patriarki di kampung nelayan, di mana perempuan tidak dianggap penting dalam tata kehidupan masyarakat nelayan. Nah, hadirnya sekolah perempuan Puger Kreatif membuka pintu-pintu perubahan yang ada di kampungnya Mbak Nur ini. Salah satunya adalah pengakuan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, kita akan banyak nih belajar dari Mbak Nur gimana caranya mendapatkan pengakuan pentingnya kepemimpinan perempuan melalui kerja-kerja yang luar biasa. Pemimpin perempuan selalu dituntut untuk membuktikan, baru kemudian mendapatkan kepercayaan. Sementara pemimpin laki-laki bisa langsung diterima oleh publik,
bahkan tanpa tiket karya dan kerja keras. Nur Nabaiyah, perempuan yang lahir dan besar di kampung nelayan, merasakan banyak sekali naik turun perkembangan masyarakat. Budaya, ada ikan ada uang, gak ada ikan sarung melayang, mengakar di nelayan. Nur sangat tidak nyaman dengan budaya ini. Nur bukan hanya peduli dan memikirkan nasib para nelayan. Ia juga memikirkan kondisi anak-anak yang tinggal dan besar di wilayah lokalisasi, tidak jauh dari rumahnya. Nur bersama ibu-ibu sekolah perempuan Puger Kreatif bukan hanya mengajar, mereka juga mengurus anak-anak itu. Karena terkadang para orang tua yang bekerja sebagai PSK tidur larut malam, sehingga tidak sempat untuk memandikan anak-anak di pagi hari. Rasa welas asih yang dimiliki Nur juga membuat ia hadir di situasi sulit untuk orang-orang terpinggirkan. Misalnya, Nur dan ibu-ibu sekolah perempuan juga turut menolong orang-orang dengan gangguan jiwa. Mereka memandikan dan memberi makan secara rutin. Di balik semua yang sudah dikerjakan Nur, ia masih sering mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari sejumlah warga atau pemegang otoritas desa. Nur memahami bahwa jalan menuju pengakuan sangat panjang. Namun ia tidak menyerah untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin dengan baik. Dalam keterpurukannya, Nur tetap konsisten menjalankan kelas-kelas reguler. Apapun yang terjadi, proses belajar dengan menggunakan modul tidak boleh berhenti. Bahkan Nur memberikan kata-kata magic untuk membangun optimisme pada anggotanya. Kita bisa melakukan, bukan kita tidak bisa. Nur juga selalu mengambil kesempatan yang ada. Ketika ada tawaran untuk mengikuti pasar kita yang terletak di Jember, Nur memutuskan terlibat. Meskipun letaknya jauh, tetapi tekad Nur ingin mencari pengetahuan dan teman-teman baru tidak bisa disurutkan. Jam 6 pagi hari, rombongan ibu-ibu sekolah perempuan meninggalkan Puger menuju Jember untuk bergabung dalam kegiatan pasar kita. Mereka membawa produk-produk khas Puger untuk dijajakan di pasar kita. Mengambil kesempatan juga dilakukan Nur ketika terdapat lomba desain batik tingkat kabupaten. Meskipun Puger sebenarnya tidak memiliki sejarah batik, namun Nur percaya bahwa mereka bisa jika mencoba. Begitu semangatnya, mereka rela memanggil mentor dari Bondowoso untuk diajak diskusi dan menemukan motif batik yang khas Puger dengan kekayaan biota laut. Sekolah Perempuan Puger Kreatif kemudian memenangkan juara 2 tingkat kabupaten. Bukan saja membanggakan buat Sekolah Perempuan Puger Kreatif, tetapi inilah tiket untuk sebuah pengakuan atas kerja-kerja yang telah lama dijalankan oleh Nur dan kawan-kawannya. Dampaknya, ketika terdapat acara kursus membatik dan bantuan modal dari OJK, Sekolah Perempuan Puger Kreatiflah yang dipanggil oleh Bupati. Batik Puger juga seringkali ditawari untuk mengikuti pameran. Banjir orderan tidak bisa terelakkan. Pihak kecamatan juga turut memesan. Nur, pemimpin perempuan yang tumbuh organik di masyarakat, mengetahui secara pasti bahwa jalan perempuan akan lebih terjal. Tapi ia tetap pantang menyerah untuk membuktikan bahwa perempuan bisa. Bahkan ketika perempuan yang memimpin, imbasnya bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi pada keluarga dan lingkungan yang lebih besar. Mbak Nur, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ruby. Iya, terima kasih Mbak ya udah bergabung di talk show She Built Peace. Nah, saya akan bertanya-tanya nih ke Mbak Nur terkait dengan pengalaman Mbak Nur mendorongkan perubahan di kampung Mbak Nur. Boleh cerita sedikit nih Mbak? Oke, Mbak Ruby, kalau kita kalau boleh cerita tentang apa saja yang kita lakukan untuk perubahan yang ada di desa, yaitu awalnya kita kan perempuan yang
biasa yang tidak pernah tahu apa-apa. Namun kita melihat adanya beberapa peluang atau melihat potensi yang ada di daerah kami, yaitu potensi yang bisa mendukung teman-teman perempuan pesisir itu bisa lebih produktif gitu. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan yang ada di Puger, ada ikan banyak uang, tidak ada ikan, semuanya tergadaikan, itu sedikit demi sedikit akan hilang dengan apa ya, dengan begitu saja ketika teman-teman perempuan pesisir ini mau diajak dan bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian yang ada, Mbak Ruby. Yang kedua, dari kita melihat peluang bahwasanya di 30% yang ada untuk kepemimpinan perempuan itu kita bisa memasukkan, atau sekolah perempuan, teman-teman sekolah perempuan ini bisa masuk ke dalam peluang tersebut atau ke dalam 30% tersebut, meskipun hanya di posisi sebagai BPD, KPM dan lain-lain. Sehingga kami mendorong teman-teman kalian tetap bisa, dan kita harus berusaha mencapai itu semua, Mbak Ruby. Keren Mbak. Nah, boleh nggak Mbak proses yang panjang itu di-share bagaimana proses itu berpengaruh kepada pembentukan pribadinya Mbak Nur dan juga pengaruh pada keluarga? Dari proses yang panjang itu banyak hal yang kita alami dari diri saya sendiri dan teman-teman yang lain, bahwasanya terkadang ketika kita ingin bergerak di dalam suatu gerakan yang dimana itu akan mencapai sesuatu hasil yang baik, itu akan banyak tantangan, Mbak Ruby. Namun di sini yang menjadikan dari proses-proses itu ada munculnya kepercayaan diri, percaya diri pada diri sendiri, yang dimana teman-teman bisa mewujudkan sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi kita berani, kita bukan berani sebagai perempuan yang kita melawan kepada suami ataupun yang lain, tidak kan Mbak Ruby, tapi di situ kita memulai dari kepercayaan diri sendiri dalam meningkatkan bahwasannya perubahan perempuan ini harus berubah dan lebih maju. Pada saya sendiri adalah adanya keterbukaan bahwasanya saya harus membantu dan membuka suatu usaha di dalam keluarga saya yang bisa membantu perekonomian keluarga, dan juga adanya kesepakatan demokratis atau kita dalam keluarga itu membentuk suatu keputusan yang demokratif sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itu adalah hal-hal yang baik yang bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jadi tidak usaha yang kita jalani ini tidak hanya semata-mata atau tidak begitu-begitu saja, tapi hasilnya yang akan kita raih nantinya bisa merubah semuanya menjadi lebih baik. Keren banget sih dampaknya ya ke Mbak Nur dan keluarga. Tentu dalam konteks bicara kepemimpinan perempuan, dukungan keluarga itu adalah utama. Tanpa dukungan keluarga, pemimpin perempuan biasanya akan tidak sustainable gitu ya, tidak akan panjang untuk melakukan perubahan-perubahan, karena pada dasarnya perubahan di masyarakat itu juga butuh waktu yang sangat panjang. Nah, Mbak Nur, karena Mbak Nur pimpinan sekolah perempuan Puger Kreatif, tentu saya rasa banyak orang pengen tahu nih apa sih sekolah perempuan ini sebenarnya. Boleh nggak Mbak cerita sedikit aja tentang sekolah perempuan ini sebenarnya apa sih? Sekolah perempuan ini bergerak
banyak model pembelajaran yang dihasilkan oleh sekolah perempuan ini, yaitu tentang pengembangan SDM dari teman-teman perempuan itu sendiri atau perempuan pesisir, yang mana awalnya dulu saya berbicara lagi ke depan bahwasanya kita tidak pernah tahu apa itu organisasi, apa itu anggaran, apa itu pemerintahan desa. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Namun dengan kita bergerak di sekolah perempuan Puger Kreatif, bahwasanya mewujudkan atau mengembangkan SDM yang dimana teman-teman saya dulu atau saya sendiri dulu yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa berbicara di depan publik, akhirnya kami bisa menyuarakan bahwasanya ini loh hak kami untuk bersuara, dan ini loh yang kita dapatkan dari pembelajaran tersebut gitu. Kemudian ada lagi di dalam pengembangan ekonomi perempuan, Mbak Ruby. Jadi kita melihat potensi-potensi yang ada lagi. Jadi banyak potensi-potensi yang kita gali, bukan hanya di perbatikan atau apa, tapi banyak yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar, bahwasanya ini loh nantinya yang akan membuat teman-teman itu bisa membantu perekonomian dalam keluarga. Kemudian sekolah perempuan juga tidak berhenti di situ saja, tapi adanya atau munculnya kepedulian sosial yang dilakukan oleh teman-teman kepada anak-anak yang putus sekolah. Kemudian di mana kami juga melakukan semacam perawatan kepada ODGJ juga, Mbak Ruby, dan itu pun yang dilakukan oleh teman-teman sekolah perempuan Puger Kreatif, sehingga apa yang menjadi keraguan oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan itu tidak bisa dibuat alasan lagi, karena kami sudah membuktikan itu semua. Kalau dari ceritanya Mbak Nur nih ya, kontribusinya sebenarnya udah banyak banget ya. Dari sisi mendorong agar tumbuhnya UKM gitu ya di sana, juga dari sisi penguatan sumber daya manusianya itu udah tak kurang-kurang lah ya. Ada proses yang meningkatkan kepercayaan diri para perempuan di sana. Ada juga proses yang membuka ya informasi tentang isu-isu aktual. Khususnya tentu saja isu-isu aktual yang bersinggungan dengan pembangunan desa gitu ya. Tapi ada juga aksi-aksi sosial yang tak kalah pentingnya sudah dilakukan oleh sekolah perempuan Puger Kreatif. Bahkan ini menurut saya agak ekstrim ini Mbak Nur, karena masuk kepada menolong orang dengan gangguan jiwa. Nggak banyak loh Mbak yang melakukan itu. Jadi atau biasa disebut ODGJ ya. Nah itu sekolah perempuan menunjukkan bagaimana rasa kepedulian ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat yang dianggap normal ya dalam tanda petik ya, tapi semua masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Nah Mbak, saya jadi penasaran nih Mbak Nur, boleh nggak berbagi tentang keterampilan kepemimpinan yang Mbak Nur dapatkan dari SP itu apa Mbak, sampai masuk kepada wilayah-wilayah yang sangat tidak populer begitu? Kalau untuk berbicara keterampilan yang kita miliki atau yang kita dapatkan adalah pengalaman yang luar biasa. Itu adalah ketika kita memiliki keterampilan bahwasanya kita bisa berbicara di depan publik, kita bisa menjadi narasumber, seperti itu Mbak Ruby. Jadi ketika yang awalnya dulu kita mau ngadep orang aja biasanya kan sudah gemeteran kan kayak gitu. Namun dengan kita bergabung di sekolah perempuan ini, kita bisa membuka diri, bahwasanya kita percaya diri untuk kita berbicara di depan publik, dan kita bisa menyuarakan memberikan usulan-usulan kepada Pemdes tanpa kita tidak pernah memikirkan bahwasanya kita akan menjadi sesuatu atau seorang yang dianggap wah ini banyak omongnya. Tidak peduli dengan itu, karena yang kita
harapkan adalah yang kita inginkan adalah kita bisa berbicara dan kita bisa menyuarakan suara hak-hak perempuan kepada pemerintahan desa, Mbak. Dan kita juga bisa melakukan jejaring dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita juga bisa bergabung dan bersama mereka membuka suatu kegiatan bersama seperti itu, Mbak Ruby. Wow, ini keterampilan yang sangat mahal ini Mbak Nur ya. Kayaknya kalau di sekolah kayaknya juga sulit ini mendapatkannya. Tapi di sekolah perempuan bisa dapat ya Mbak Nur ya. Iya. Nah, tapi dengan keterampilan ini tentu nggak cukup Mbak punya keterampilan saja tapi tanpa ada motivasi yang sangat kuat. Nah, saya pengen denger nih sebenarnya di Mbak Nur sendiri nilai apa sih yang paling kuat memotivasi Mbak Nur dalam terus menghidupkan sekolah perempuan Puger Kreatif ya? Karena kan nggak gampang tuh, butuh komitmen jangka panjang. Apa Mbak yang banyak memotivasi Mbak Nur? Yang memotivasi pada diri saya sendiri dan teman-teman yang lain adalah kalau kami bisa, kenapa tidak berkelanjutan. Jadi kami berharap kami melaksanakan kegiatan bahwasanya SPPK itu adalah sebagai wadah tempat perempuan-perempuan berkeluh kesah untuk menceritakan atau mencurahkan keinginan mereka ingin menjadi seperti apa, dan juga memberikan pembelajaran yang di mana itu dengan model-model yang sudah ada di pembelajaran yang kami laksanakan. Seperti kita tahu tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri, bagaimana kita mengenal tentang lingkungan, tentang seks dan gender dan lain-lain seperti itu. Jadi harus ada kader-kader yang kita cari untuk meneruskan sekolah perempuan ini akan berkelanjutan sampai bagaimana nanti sekolah perempuan ini menjadi ikon atau menjadi wadah yang lebih luas lagi, sehingga pemerintahan kecamatan atau pemerintahan desa mendukung dan memberikan beberapa anggaran yang ada di desa untuk para perempuan-perempuan ini bergerak. Iya, wah itu cita-cita yang mulia banget itu Mbak. Pasti aku akan dukung dan pasti akan banyak orang yang tertarik untuk mendukung kalau memang hasilnya kayak Mbak Nur semua ya. Itu kan bakalan bisa cepet gitu melakukan perubahan di tingkat desa gitu ya. Nah, tentu lahirnya SPPK ini tidak saja sebagai inkubator kepemimpinan perempuan di akar rumput, tapi juga betul-betul menjadi wadah untuk menempa keterampilan berorganisasi dan nyata gitu, bagaimana ditantang untuk berkontribusi kepada kampungnya ya. Nah, sebagai institusi perempuan di tingkat kampung ini, tentu SP bisa dijadikan kendaraan strategis untuk mendorong pengakuan kepada kepemimpinan perempuan ya. Nah, boleh nggak Mbak? Tapi saya tahu itu nggak gampang gitu, dan perjalanannya lama gitu. Nah, tetapi kayaknya menarik nih dan asyik ngedengar dari Mbak Nur nih, pengalaman yang Mbak Nur alami, mengapa masyarakat sebenarnya sulit untuk menerima kepemimpinan perempuan. Apa sih Mbak problem masyarakat kita ini kok kayaknya nggak gampang gitu ngasih kesempatan kepada perempuan untuk jadi pemimpin? Iya Mbak Ruby, karena perempuan saat ini, mulai dulu sampai saat ini terkadang masih ada budaya yang perempuan dianggap kurang pas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena perempuan itu hanya harus ada di rumah, bekerja, di rumah merawat anak, atau secara kasarnya kasur, dapur, sumur, seperti itu kan Mbak Ruby. Namun kita ingin menjadikan semua itu tetap berjalan, namun ada kegiatan yang lain atau ada kemajuan untuk perempuan-perempuan desa, bahwasanya perempuan ini bisa kok
lebih berkarya, bisa kok perempuan ini lebih kreatif dengan bagaimana mereka memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, Mbak Ruby. Jadi kodrat sebagai perempuan itu tidak lepas. Sebagai perempuan, istri, ibu, dan anak itu tetap menjadi tanggung jawab perempuan. Tapi di lain sisi mereka bisa berkarya di luar dengan mempunyai suatu karya atau kreativitas yang dihasilkan atau menjadi seseorang yang bisa diandalkan atau bisa disegani oleh pemerintahan desa atau masyarakat dan pemerintahan kecamatan secara luas, Mbak Ruby. Mbak tadi sempat ngomongin tentang jalannya panjang gitu ya untuk bisa mendapatkan pengakuan di kampungnya sendiri. Emang kalau kerja di kampungnya sendiri itu lebih sulit loh Mbak Nur dibandingkan dengan saya kerja di kampung orang lain. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang udah tahu kita dari kecil gitu ya. Nah, tapi saya tahu Mbak Nur dan teman-teman itu memiliki berbagai macam strategi untuk bisa ngedapetin pengakuan dari warga gitu ya, dan juga dari aparat desa maupun kecamatan gitu. Mbak, boleh nggak share apa aja sih strategi yang dilakukan oleh teman-teman SP ini agar betul-betul bisa diakui di kampungnya sendiri? Membentuk sekolah perempuan dari awal itu tidak mudah, karena banyak tantangan atau banyak sekali cacian makian yang kita alami. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus maju membuktikan kepada masyarakat bahwasanya kami itu sekelompok perempuan yang tidak hanya bergosip atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Namun kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mana membantu kegiatan pemerintahan desa atau kecamatan yang bisa menjadikan semuanya itu jalan untuk meraih kesuksesan, Mbak Ruby. Jadi sekolah perempuan ini tidak peduli dengan omongan orang bagaimana itu kok pulang malam, atau bagaimana sama suaminya selalu ditinggal sendiri, atau bagaimana. Enggak, selama kita mempunyai atau mendapatkan izin dari seorang suami, maka akan kita jalani terus. Tapi saya selalu berbicara kepada teman-teman saya bahwasanya sebelum jenengan semua atau sebelum teman-teman bertindak atau mengikuti kegiatan sekolah perempuan, selama itu diizini oleh suami, monggo. Namun kalau tidak diizini, saya yang akan menghadap. Karena apa? Nanti saya yang akan memintakan izin kepada beliaunya dan memberikan kepercayaan bahwasanya selama sama saya aman. Tidak ada yang namanya lari ke sana dan lari ke sini seperti itu. Sehingga para suami-suami ini setiap saya mengajak teman-teman itu, saya yang selalu izin. Mereka boleh, Mbak. Tapi kemudian lambat laun mereka teman-teman sendiri yang meminta izin. Akhirnya sekarang bisa dengan sepenuh hati membiarkan istri-istrinya untuk berkarya. Oke, Mbak Nur, boleh nggak dieksplorasi tadi yang terkait membantu kegiatan dari pemerintah ya, baik itu di desa maupun kecamatan. Ini kan karena level sekolah perempuan ini kan sebenarnya ada di desa ya. Tapi kepikir juga membantu di tingkat kecamatan, itu apakah bagian dari strategi atau gimana tuh Mbak? Iya Mbak Ruby, itu strategi kita ketika awalnya kita tidak diterima oleh pemerintahan desa. Kita berpikir, kita mengolah lagi, kita rembukan lagi bagaimana sekiranya kita bisa menunjukkan apa yang kita lakukan ini sangat membantu mereka gitu loh. Sehingga kami selalu menawarkan dan kami selalu mengenalkan dan kami selalu meminta kepada pemerintahan desa atau kecamatan, Pak, ya Mbok yo, kami ini sekolah perempuan ini diajak atau ajak sebagai atau membantu sudah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa, yang mana yang awalnya dulu
ketika ada kegiatan bersama di kecamatan kayak ada lomba-lomba seperti itu yang awalnya Mbak Ruby. Jadi itu yang ayo kita teman-teman kita bisa kumpul dengan mereka, ayo kita ke sana gitu. Akhirnya teman-teman kita ajak, kita beri semangat bahwasanya ayo sekarang ini kita buktikan bahwasanya kita bisa gitu. Akhirnya dengan seperti itu pemerintahan kecamatan yang pertama kali menerima kami itu melakukan dan mengenalkan, karena di sisi lain saat ini yang kita dapatkan adalah bukan hanya kita yang mengenalkan diri kita atau sekolah perempuan kepada masyarakat, tapi pihak kecamatan yang mengenalkan sekolah perempuan di desa-desa yang lain. Karena di Kecamatan Puger itu ada 12 desa Mbak Ruby. Jadi kalau ada apa-apa kita akan meminta bantuan sekolah perempuan Puger Kreatif untuk membantu teman-teman yang ada di desa mencari untuk mencari orang yang berkompeten untuk diajak kerjasama dengan sekolah perempuan sehingga mereka bisa bergabung dengan sekolah perempuan seperti itu. Kemanapun kami pergi, kita tidak pernah meninggalkan atau kita tidak pernah melupakan bahwasanya sekolah perempuan Puger Kreatif itu harus dikenalkan. Oke, wah ini menurut saya cerdas banget ya. Jadi kalaupun ditolak di tingkat pemerintahan desa bukan berarti kiamat gitu kan. Perlu ada manuver atau upaya-upaya lain yang itu bisa mendorong pemerintahan desa melirik atau tertarik dengan sekolah perempuan, dan lompatan yang dilakukan oleh Mbak Nur dan kawan-kawan adalah mendekati pemerintahan kecamatan dengan membantu lalu kemudian mensukseskan program-program mereka sehingga Mbak Nur dan teman-teman ini mendapatkan apresiasi gitu ya, yang itu secara otomatis pasti pemerintahan kecamatan kalau hadir di pertemuan-pertemuan dengan kepala desa pasti akan memberikan apresiasi itu gitu sebagai bagian dari bentuk rasa puas atau upaya juga untuk mendorong desa-desa lain bergeliat juga gitu. Wah, ini menurut saya strategi yang keren ini Mbak Nur. Tapi saya ingin lanjutin terkait dengan tadi kita bicara tentang sekolah perempuan itu sendiri, selain secara substansi memperkenalkan tentang pembangunan perdamaian dan ada banyak skill dan nilai-nilai gitu ya. Tapi juga memberikan ruang exercise kepada ibu-ibu sekalian untuk berorganisasi dan bagaimana mengasah leadership. Nah, dalam konteks bergerak bersama ini tadi, mencari upaya-upaya agar penerimaan itu bisa terjadi di kampungnya Mbak Nur, nilai perdamaian apa yang Mbak Nur pakai dan yakini gitu, itu betul-betul membuka jalan-jalan yang menghantarkan pada penerimaan. Apa nilai-nilai perdamaian apa Mbak, biar yang nonton video ini juga belajar dari Mbak Nur? Oke Mbak Ruby, kita kan setiap orang itu memiliki suatu perbedaan. Kalau perbedaan itu pasti ada. Jadi kita selalu menguatkan teman-teman kita dan selalu menyemangati mereka tanpa kita membahas atau ngomongin tentang perbedaan yang ada sehingga nanti akan terjadi perpecahan di antara teman-teman anggota sekolah perempuan. Namun itu yang kita jauhi sehingga setiap ada apa-apa kita omongkan bersama. Kita ngomong bersama, yuk kita gini. Ketika ada orang yang merasa dirinya bahwasanya kok terkadang orang kan ngelihat kita ya Mbak Ruby saat ini, wah dikit-dikit kok Nur yang gini, dikit-dikit Nur dapat ini kan seperti itu.
jangan dilihat dari hasil yang sekarang, tapi dilihat dari prosesnya. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman. Jenengan semua atau teman-teman semua itu bisa menjadi seperti apa ketika ada semangat atau ada kerjasama yang baik, sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada sesuatu hal yang bisa meracuni dari perdamaian kita atau dari kerukunan sekolah perempuan Puger Kreatif gitu, Mbak. Dan ini, dan juga kita selalu berpikir positif tentang siapa-siapa saja. Kita mengajak teman-teman jangan pernah berpikir bahwasanya orang-orang yang mencaci kita itu adalah kita harus membalas dengan emosional ataupun dengan cacian, tapi buktikan kita balas mereka dengan sesuatu hal yang itu bisa membanggakan sehingga mereka tidak lagi mengucilkan sekolah perempuan Puger Kreatif. Mbak Nur, boleh kasih contoh nggak Mbak Nur perubahan masyarakat sekitar dengan hadirnya sekolah ini? Karena misinya kan bagus banget ya, memberikan harapan kepada anak-anak ini bahwa masa depan mereka bisa berubah gitu. Ya, kalau dulu kan anak-anak kan sering ngomong kasar atau apa, itu sudah enggak ada, Mbak, gitu loh. Katanya Bu Guru kan tidak boleh ngomong seperti ini kan, gitu kan, seperti membantu gitu loh, membantu berarti ada dukungan lah dari situ gitu loh. Baik, ini ada banyak hal yang menarik banget, termasuk saya rasa hadirnya batik Puger itu juga menjadi bagian yang saya rasa nggak boleh lepas dari acara talk show ini, karena pada dasarnya Puger kan nggak pernah memproduksi batik sebelumnya, tapi Mbak Nur dan teman-teman ini kepikir untuk menghadirkan batik Puger yang berharap ini bisa menjadi bagian dari UKM yang diandalkan gitu ya. Karena tahu sendiri pada segmen sebelumnya saya bicara tentang budaya hutang yang cukup besar gitu ya di daerah nelayan, karena tidak ada alternatif penghasilan yang lainnya. Nah, kita lagi mau ngomongin tentang batik Puger nih, Mbak Nur. Gimana kepikir gitu memunculkan ini? Pengalaman apa sebenarnya yang yang Mbak Nur alami kok tiba-tiba muncul pengen ada batik Puger gitu, dan kepikir bahwa ini bisa jadi sebuah alternatif gitu ya, penghasilan untuk mendorong kesejahteraannya masyarakat di sana. Iya, Mbak Ruby, jika ada kemauan pasti ada jalan. Gayung bersambut, Mbak Ruby. Ketika kami sekolah perempuan ingin mewujudkan suatu cita-cita di mana menghilangkan setiap budaya yang ada, yang barang tergadaikan ataupun yang lain, di saat itu dari Otoritas Jasa Keuangan menawarkan kerjasama dengan pihak kecamatan yang menggandeng kami sekolah perempuan Puger Kreatif untuk mencari teman-teman perempuan nelayan yang ada di Puger untuk melaksanakan pelatihan membatik saat itu, sehingga kami sangat, wah ini kesempatan kita nih, bahwasanya mengajak teman-teman perempuan yang ada di Puger ini untuk lebih kreatif nih. Akhirnya kita mencari sekitar 75 orang, termasuk dari anggota sekolah perempuan Puger Kreatif untuk mengikuti pelatihan batik tersebut, yang mana awalnya batik Puger ini perpaduan antara batik Jember yang mana ikonnya adalah tembakau yang dipadu dengan biota laut yang menjadi khas tersendiri di daerah Puger, karena potensi yang besar di Puger sendiri itu adalah hasil laut, Mbak Ruby. Bukan hanya hasil laut, tapi dari dilihat dari tempat-tempat wisatanya juga bisa kita buat untuk batik seperti mercusuar, gunung
gunung ini, gunung apa namanya yang kita sebut namanya Pelawangan ataupun yang lain gitu. Jadi itu yang bisa menjadikan kami para pembatik puger atau sekolah perempuan puger kreatif ini bisa menciptakan kreasi-kreasi baru untuk puger sebagai pembatik khas batik puger itu sendiri. Nah, sekarang siapa yang menggunakan batik puger ini, Mbak Nur? Udah berapa banyak langganannya dan udah berapa, bagaimana perkembangannya sekarang ini? Iya, setelah adanya launching di bulan di tahun 2019 itu Mbak Ruby, kita mempunyai kepercayaan diri bahwasanya ketika kita ditawari, ini loh ada lomba desain batik di kabupaten untuk batiknya Bapak Bupati di warnanya merah putih, nah gitu. Jadi kita wah ini ayo kita ikut yuk kita, tapi tetap dengan panduan atau dukungan dari bantuan dari guru kita Mbak Ruby, tidak lepas dari itu, karena apapun yang kita buat kita selalu koordinasi dengan guru kita bahwasanya ini bagus enggak, so mama ini gimana. Nah, dengan seperti itu kita dari hasil lomba tersebut kita dapat juara 2 nih. Nah, kemudian kita diberi kepercayaan menggarap batiknya Pemkab merah putih. Awalnya itu adalah 15 potong kain seperti itu Mbak Ruby. Jadi dijadikan satu baju. Dari awal itu kemudian lambat laun kita selalu menerima pesanan nih Mbak Ruby dari Bu Hendy atau dari Ibu Bupati yang saat ini menjabat gitu. Jadi kita dapat berapa dan akhirnya kita mencoba mengikuti lomba lagi kemarin, lomba desain yang diadakan oleh Radar Jember. Kita mendapatkan juara 2 lagi dan 2 desain yang kita masukkan mendapatkan 2 penghargaan, yaitu juara 2 dan harapan 1, dan itu yang memotivasi teman-teman untuk bisa lebih berkarya dan lebih kreatif lagi untuk membuat batik puger menjadi insya Allah go internasional ya Mbak Ruby, kita berharapnya ya. Wow, keren banget, sampai pesanan saya juga nggak dibuat-buatin ya Mbak Nur ya, soalnya listnya panjang banget. Mudah-mudahan saja batik ini bisa membawa kehidupan yang lebih sejahtera ya Mbak ya, ke para perempuan di Puger. Tapi saya pengen tahu nih Mbak, efek dari ini semua pada apakah dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Nur tadi, termasuk juga menemukan batik dan mempopulerkan ya batik puger ini, memberikan efek kepada penerimaan kepemimpinan perempuan di desa Mbak Nur? Ada Mbak Ruby, efeknya itu sangat besar sekali ketika kita dikenal, saat ini dikenal adalah sekolah perempuan yang ada di kecamatan, bukan di desa gitu. Sehingga ketika kita melakukan atau melaksanakan kegiatan itu dikiranya atas nama kecamatan, bahwasanya sebenarnya saya sendiri itu berharap saya bisa membawa nama desa dan membuktikan bahwasanya saya itu bisa berguna loh untuk desa gitu loh. Karena ketika saya sendiri dulu mungkin yang dulu kurang diterima gitu loh, dan akhirnya sekarang bisa diakui bahwasanya teman-teman perempuan ini sudah bisa bisa diajak kolaborasi ataupun yang lain gitu loh, diajak kerjasama dan yang lain-lain itu, dengan seperti itu desa dan kecamatan sudah menganggap kita menjadi bagian dari
orang-orang yang bisa diperhitungkan. Keren banget itu Mbak. Jadi perjuangan panjang nggak sia-sia ya Mbak Nur ya. Menghadapi banyak caci maki, menghadapi banyak sentimen kesana kemari, menghasilkan buah yang manis gitu. Mbak Nur, kita masuk ke segmen yang terakhir nih. Bicara tentang pembelajaran ya. Kalau tadi melihat sedikit apa yang diceritakan oleh Mbak Nur, sebenarnya udah sangat komprehensif. Bicara tentang bagaimana pengakuan kepada kepemimpinan perempuan itu nggak gampang. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SPPK yang kemudian berujung kepada sebuah penerimaan bahwa kepemimpinan perempuan itu sangat bisa dan berguna dan bisa menopang program-program yang dijalankan oleh pemerintahan desa maupun kecamatan. Nah Mbak Nur, di segmen yang terakhir ini boleh nggak Mbak share tentang pembelajaran apa yang Mbak Nur dapatkan dari proses panjang pencarian pengakuan kepemimpinan perempuan ini? Banyak pembelajaran atau yang mengajarkan saya bahwasanya kita tidak boleh gampang menyerah dan putus asa ketika kita ingin suatu hal yang kita capai itu menjadi sukses, gitu Mbak Ruby. Jadi banyak hal tantangan yang kita jalani ketika itu tidak menjadikan kita atau menjadikan tantangan itu sebagai penghambat kita untuk lebih maju lagi, tapi jadikan tantangan itu sebagai cambukan kita bahwasanya kita harus bisa lebih maju lagi, harus bisa lebih percaya diri lagi, karena kalau kita tidak ada tantangan maka kita tidak akan bisa berproses. Kunci sukses dalam sekolah perempuan Puger Kreatif, Mbak Ruby. Kompak dan bekerja sama, kita selalu memberikan apresiasi kepada teman-teman perempuan Puger Kreatif yang sudah berusaha atau yang sudah berusaha untuk menjadikan dirinya itu lebih percaya diri dan bisa melakukan tugas-tugas atau suatu kerjaan yang yang diberikan oleh Pemdes ataupun yang lain. Jadi tidak mudah menyerah gitu loh Mbak. Kompak, tidak mudah menyerah dan selalu saling menguatkan sehingga tujuan sekolah perempuan ini adalah menjadikan perempuan yang lebih maju, tidak untuk mundur. Karena apa? Kita selalu mengucapkan kita selalu bisa dan itu yang akan menjadikan kita menjadi lebih kuat, hebat dan semangat. Terima kasih banyak Mbak Nur sudah meluangkan waktu bersama dengan talk show Si Bilpis. Tentu cerita-cerita Mbak Nur berharap bisa ditangkap oleh publik dan kita juga bisa mencontoh gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pengalaman yang dilakukan oleh Mbak Nur dan sekolah perempuan mungkin juga terjadi di tempat Anda gitu ya. Tapi dalam konteks di Jember ada banyak terobosan yang saya rasa penting untuk jadi pembelajaran kita. Nah, untuk menutup sesi ini berbasis kepada pengalamannya Mbak Nur, saya ingin memberikan beberapa catatan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan pengarusutamaan gender melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 dan kemudian juga pemerintah mendorongkan keterwakilan perempuan melalui undang-undang partai politik maupun juga undang-undang pemilu, tentu saja berharap bahwa kuota 30% bisa tercapai. Sayangnya kita belum mencapai kuota 30% gitu ya, masih jauh sepertinya dan perjuangannya juga masih panjang.
Nah, di tingkat akar rumput, hadirnya program pemberdayaan perempuan telah memunculkan banyak sekali pemimpin perempuan baru. Program seperti Sekolah Perempuan Puger Kreatif satu sisi menjadi mesin produksi kader perempuan, tapi juga sebagai organisasi perempuan yang secara kritis bisa mendorongkan perubahan. Nah, cerita yang kita suguhkan tadi, ceritanya Mbak Nur, tentu membantu kita untuk merefleksikan tentang pentingnya sebuah pengakuan dan pentingnya kepemimpinan perempuan hadir di masyarakat kita. Yang pertama, saya ingin garis bawahi bahwa perempuan bukanlah entitas tunggal, maka mengenali keragaman yang ada pada pengalaman perempuan akan memperkaya analisis dan tentu solusi dari sebuah persoalan. Nah, pemimpin perempuan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur, nyata sekali bahwa mereka memiliki kepekaan dalam membaca keragaman pengalaman perempuan. Tadi sudah disebutkan bahwa tidak hanya bekerja untuk perempuan nelayan, tapi juga melayani orang dengan gangguan jiwa, bahkan kerja-kerja untuk anak-anak di PAUD yang ada di lokalisasi. Nah, tanpa kepekaan membaca itu, maka akan sulit untuk menjawab tantangan yang sekarang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, kepemimpinan perempuan mendasarkan pada gerakan perubahan di mana nilai kemanusiaan dan memprioritaskan pada kelompok marginal itu selalu hadir. Kelompok orang yang dengan gangguan jiwa, anak-anak hidup di lingkungan prostitusi adalah contoh kelompok marginal di sekitar kita. Nah, perempuan sendiri bagian dari kelompok marginal tersebut. Maka kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan efektif menyuarakan kelompok marginal yang lainnya gitu. Ketiga, kepemimpinan perempuan punya daya lenting yang sangat kuat. Krisis pengakuan tidak menyurutkan para pemimpin perempuan di akar rumput mundur, tetapi juga memompa mereka untuk terus berkarya dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih, dan perdamaian. Terima kasih sudah menyaksikan acara Talkshow Sibyl Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri. Perubahan dari perempuan untuk masyarakat. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perubahan yang dilakukan oleh perempuan, Anda bisa mengirimkan cerita itu atau mengontak kami pada alamat di bawah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di tayangan Sibyl Peace berikutnya.